Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ketua kelas silahkan disiapkan temannya untuk berdoa bersama. Baik, untuk seluruhnya, perhatian. Siap. Berdiri, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kita mulai pelajaran pada hari ini karena kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Semua dalam keadaan baik? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ya, coba diperhatikan di sekitarnya, nak. Ada yang tidak datang? Ada? Ada, Bu. Atas nama siapa? Rafli. Rafli saja? Putra. Oke, Rafli dan Putra. Ada keterangan? Sakit ya. Kita doakan Rafli dan Putra semoga segera diberikan kesehatan dan bisa segera bergabung dengan kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang, coba perhatikan kerapihan pakaiannya dulu nak, sebelum kita belajar. Apakah semuanya sudah rapi? Sudah rapi ya? Oke, sekarang coba perhatikan di sekitarnya. Apakah sudah bersih? Kalau ada sampah di lantai, di meja, atau di dalam laci, silakan dibuang dulu sampahnya di luar, nak. Sudah bersih? Nah, baik, kita akan memulai kegiatan pertama kita dengan menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan rasa nasionalisme kita, ya. Jadi semuanya silakan berdiri, nak. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Ayo maju, maju. Baik, silahkan duduk kembali. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan, nak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Apalagi yang kita pelajari? Masih ingat? Ya, silakan. Hukum Pascal menjelaskan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Pascal. Nah, hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini masih bagian dari fluida statis. Ada yang sudah baca di rumahnya tentang hukum Archimedes? Sudah ya? Ya, jadi diperhatikan ya, nak. Jadi untuk bunyi dari hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes kemampuan awal. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jadi semuanya silakan dinaikkan HP-nya, nak. Bisa diketik link yang ada di sini dan untuk mempercepat bisa juga kalian scan barcode yang Ibu tampilkan. Sudah semua? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, ada yang bisa bantu Ibu? Baca? Ya, silahkan. Tujuan dari pembelajarannya itu, yang pertama, melalui simulasi bertolet dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep hukum Archimedes dengan benar.
Oke, terima kasih. Ada yang bisa bantu Ibu yang kedua, Nak? Baca yang kedua. Ya, yang di belakang. Lebih awal ya. Oke, silahkan, Nak. Nanti kita yang ketiga. Peserta didik dapat menganalisis besar-besaran yang berpengaruh terhadap besarannya gaya aku pada suatu benda yang terus dan dalam tidak Dengan. benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang bisa bantu Ibu? Kita ya? Oke. 3. Melalui simulasi virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam dalam menyelesaikan permasalahan dengan benar. Iya. Terima kasih. Yang terakhir, siapa yang bisa bantu Ibu? Silakan, Nak. Melalui literasi, peserta didik dapat menerapkan konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, terima kasih. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah problem based learning atau biasa juga dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah, di mana peserta didik itu ditekankan untuk aktif dan terampil dalam memecahkan suatu masalah melalui sebuah diskusi kelompok. Dan untuk penilaian Ibu hari ini, saya nilai sikapnya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Terus pengetahuan yang Ibu nilai, tadi kita sudah tes di awal, nanti ada tes di akhir ya. Untuk penilaian keterampilan, jadi Ibu nilai nanti mulai kalian mengorientasi masalah, mulai kalian diskusi, literasi, dan presentasi. Ibu akan nilai. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Jadi ada gambar yang pertama. Orang ini sedang terapung di atas air. Ada yang pernah merasakan mana yang lebih ringan ketika tubuh kita berada di darat atau di air atau di laut? Ada yang pernah merasakan? Iya, silahkan. Saya pernah merasakannya dan tubuh akan terasa lebih ringan jika berada di air dibanding di darat. Iya, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi tubuh akan lebih ringan ketika di air. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua. Orang ini sedang melempar batu ke air. Kira-kira apa yang terjadi pada batunya ketika kita lempar ke air? Ada yang tahu? Ya, silakan, Nak. Ketika lempar batu ke air, maka batunya akan tenggelam. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi, batu akan tenggelam. Nah, tetapi kalau kita pikir-pikir, kapal laut yang beratnya itu sangat berat. Tetapi kalau di laut, harusnya kan tenggelam karena berat sekali. Nah, tetapi kenyataannya dia terapung. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, siapa ya? Yang paling awal ya? Yang perempuan ya? Karena ada gaya-gaya yang mempengaruhi jika di dalam air. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk teman. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada gaya-gaya yang mempengaruhinya yang disebut dengan gaya apung. Oke. Manfaat dari kita belajar tentang hukum Archimedes, jadi konsep ini mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dan contoh penerapan hukum Archimedes di dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Ya, coba perhatikan video yang Ibu tampilkan. Kapal selam atau dalam bahasa Inggris disebut submarine merupakan kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Kapal selam bisa menjelajahi kedalaman laut yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Kerja kapal selam merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Udara di tangki pemberat dikeluarkan melalui lubang penggena dan digantikan dengan air. Hal ini mengakibatkan massa jenis air kapal selam lebih besar. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang bisa kita interpretasikan? Ada yang bisa? Ya, silakan yang di belakang. Pada video tersebut, kapal selam dalam keadaan terapung, melayang, dan juga tenggelam. Oke, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi sesuai yang dikatakan temannya, bahwa kapal selam itu ketika berada di air dapat mengalami 3 keadaan. Keadaan apa itu? Dapat tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira apa yang bisa kita interpretasikan dari gambar ini? Ada yang bisa? Silahkan, Nak. Benda di air lebih ringan daripada di udara. Ya, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi berat benda ketika di air itu akan lebih ringan ketika di udara. Batu yang ditimbang di udara beratnya 20 Newton. Ketika masuk di air, beratnya berkurang menjadi 15 Newton. Nah, dari gambar ini kita orientasi masalah,
dan muncul pertanyaan, bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam? Yang kedua, mengapa berat benda di air lebih ringan dibandingkan ketika di udara? Ada yang bisa kasih jawaban sementara atau hipotesis? Ya, silakan. Karena ada gaya-gaya yang mempengaruhi, yaitu gaya api. Oke, betul. Silakan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk temannya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kenapa hal itu bisa terjadi, karena ada yang disebut gaya apung. Tetapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Penasaran? Oke, baik, kita akan jawab pertanyaan ini melalui kerja kelompok ya. Untuk nama-nama anggota kelompoknya ini ada 4 kelompok. Jadi silahkan duduk dengan teman kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mana ketua kelasnya? Tolong dibantu Ibu Nak bagikan lembar kerja setiap kelompok. Nih. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian lembar kerja ini. Yang pertama, jangan lupa diisi identitas kelompoknya ya, bagian A. Kemudian bagian B, tadi sudah kita identifikasi rumusan pertanyaan yang Ibu tampilkan. Ada berapa? Ada 2 ya. Buat rumusan hipotesis atau jawaban sementara sebelum kita melakukan percobaan. Nah, di bagian F ini kita disuruh untuk membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Dari rumusan masalah itu, kita jawab juga jawaban sementara di sini. Sekarang ada identifikasi variabel. Jadi saya pikir kalian sudah mahir dalam mengidentifikasi variabel dari percobaan-percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, dari data yang kalian peroleh, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu tampilkan pada lembar kerja ini. Dan bandingkan dengan teori yang ada, apakah sudah sesuai dengan teori. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan, kalian sudah bisa menjawab rumusan pertanyaan kita sebelumnya tadi, yang 2. Kan kita penasaran tadi. Nah, setelah lakukan percobaan, sudah didapatkan melalui praktikum. Nah, setelah itu buat kesimpulan. Dan di bawah ada daftar pustaka, di sini, daftar pustaka. Silahkan baca materi, baik itu dari yang Ibu siapkan, silahkan dibaca Nak. Atau yang penting-penting itu silahkan ditulis di bukunya. Bisa juga kalian cari di internet ataupun di YouTube. Silahkan dituliskan sumbernya. Sudah paham tentang pengisian LKPD? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan menjelaskan cara pengambilan data melalui virtual lab. Coba dilihat prosedur kerja. Masuk ke link dulu ya. Masuk ke link. Setelah masuk ke link, maka akan tampil tampilan yang ini. Setelah itu klik apa? Klik play. Setelah diklik play-nya, maka muncul tampilan ini, explore. Setelah diklik explore, maka akan muncul virtual lab-nya. Di sini kita akan mengambil data. Jadi data-data apa yang dibutuhkan, silahkan buka lagi tabelnya. Nah, tabel yang ada di sini. Ada berapa material pada tabel ini? Ada 4. Oke, jadi mulai dari kayu. Jadi untuk mengubah bahan-bahan yang dicelupkan, itu kita ambil di sini. Jadi yang pertama adalah kayu. Nah, di situ kita diminta untuk mengukur massa bendanya. Berapa massanya di tabel? 3. Nah, cara mengatur 3, geser yang ini. Geser ke kanan untuk semakin besar. Perhatikan volume awal air. Berapa volumenya? 98,20 liter. Nah, setelah benda ini dicelupkan, berapa pertambahan volumenya? Pasti akan bertambah, toh? Tulis di tabelnya, volume air sesudah diberikan benda. Nah, lakukan juga untuk es, bata, dan aluminium. Selanjutnya untuk tabel kedua, coba perhatikan tabel kedua. Di situ diminta massa jenis benda. Nah, kita ambil di sini ya massa jenis bendanya. Klik yang plus. Selanjutnya, kita diminta untuk mengukur berat benda di udara. Jadi benda ini kita ukur dulu beratnya di timbangan yang ada di sini. Nah, setelah itu, masukkan lagi ke air, ukur beratnya berapa menggunakan timbangan ini. Kira-kira berkurang atau bertambah? Berkurang, ya? Oke, sudah paham tentang pengambilan data? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan tampilkan linknya. Jadi silahkan melakukan
percobaan. Tetapi sebelum melakukan percobaan, Ibu mau dulu uji fokus kalian ya. Uji kefokusan kalian. Apakah kalian sudah fokus? Sekarang relax dulu. Relax. Letakkan semua benda yang ada di tangannya. Dengarkan aba-aba Ibu ya. Kalau Ibu katakan tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau Ibu katakan tepuk siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu katakan tepuk sore, tepuk 3 kali. Kalau Ibu katakan tepuk malam, jangan tepuk tangan. Oke, siap? Ya. Oke, jadi kita mulai. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Masih ada yang belum fokus ya. Masih ada yang belum fokus. Kita ulangi sekali lagi. Oke. Dengarkan baik-baik aba-aba dari Ibu. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk sore. Oke, semuanya sudah fokus. Jadi silahkan kerjakan lembar kerjanya di bangkunya masing-masing ya bersama teman kelompoknya. Oke, coba Ibu lihat dulu ya cara pengambilan datanya. Kelompok lain nak, jangan lupa di scan itu virtual lab-nya. Nah, coba lihat dulu perubahan airnya. Awalnya berapa? 98,2 liter. Coba celupkan bendanya. Itu benda kayu ya pertama. Nah, mengalami pertambahan ya. Berapa? 100. Kurangkan itu. Ya, volume awalnya tadi kan 98. Setelah dicelupkan menjadi 100. Nah, selisih antara yang di sini dengan yang di sini itu volume benda. Iya. Nah, ganti-ganti lagi setelah kayu, ganti di sini. Apalagi es, bata, aluminium. Ya, sudah dipahami ya? Iya. Di sini sudah sampai di mana? Kalau yang penting-penting bisa dicatat di bukunya. Nanti membantu kalian ketika presentasi, bisa dibawa bukunya ke depan. Oke. Kerjakan secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi semuanya punya peran. Bu, lakukan penilaian ya. Sesuai dengan ini. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Sama juga dengan ini, gaya apungnya yang diperoleh selisih berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air. Nah, ini selisihnya. Itu gaya apungnya. Dicermati baik-baik jawabannya supaya dapat nilai tinggi. Jangan lupa nak ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Jadi langsung di sini nanti. Iya. Baik, karena waktu diskusi sudah selesai, saatnya kita presentasi. Nah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Nanti dilanjut 2, 3, dan 4. Jadi silakan kelompok 1 nak ke depan, presentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Selanjutnya, kelompok 3, silakan ke depan nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Archimedes. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Diperhatikan ya, kelompok di bawah nak, perhatikan. Volume air mudah diberi benda, volume benda gaya apung, berat benda air gaya apung. Variabel kontrol, massa jenis fluida, volume air awan, massa benda, berat benda udara.
Berikan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Pertama, bagaimana berat benda di udara dibandingkan dengan berat benda dalam air? Kenapa demikian? Berat benda di air lebih ringan daripada berat di udara, karena benda mengalami gaya aqua. Kedua, bagaimana hubungan antara massa jenis benda dengan kondisi benda pada suatu fluida? Semakin kecil massa jenis suatu benda, maka bagian benda yang di atas permukaan air lebih banyak dan sedikit bagian yang tenggelam. Semakin besar massa jenis benda, maka benda akan tenggelam hingga sampai di dasar air. Yang ketiga, perusahaan hubungan antara massa jenis fluida pada gravitasi. Volume benda yang tercelup dalam fluida terhadap gaya aqua berbanding lurus. Semakin besar massa jenis fluida dan volume benda yang tercelup dalam fluida, maka gaya akunya juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Keempat, bagaimana perbandingan gaya aku dengan berat air yang dipindahkan oleh benda? Mengapa demikian? Gaya aku yang terjadi sama besar dengan berat air yang dipindahkan karena sesuai dengan bunyi hukum Archimedes. Kesimpulan 1. Hal ini karena kapal selam mempunyai tangki pemberat yang bisa diisi air laut dan bisa pula dikosongkan. Volume air yang masuk ke tangki diatur sehingga dapat melayang, terapung, dan tenggelam. 2. Berat benda air lebih ringan dibanding ketika di udara karena adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung yang melawan gaya berat ketika berada di fluida. Baik, itulah tadi hasil materi yang telah kami sampaikan. Apakah dari audiens ada yang ingin menanggapi? Ayo nak, silakan. Baik, silakan. Dari presentasi tadi, kalian tidak menyelesaikan antara jumlah rumusan masalah dengan tujuan pembelajaran, sehingga untuk rumusan hipotesis dapat dan kesimpulan kurang. Iya, bagaimana? Terima kasih atas tanggapannya. Kami Ya. beranggapan bahwa rumusan masalah yang diuraikan hanya berkaitan dengan praktikum yang telah dilakukan. Iya, iya ya. Jadi rumusan masalahnya kurang. Nanti ditambahkan ya 1. Iya. Jadi silakan, masih ada tanggapan? Ya, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baiklah, karena setiap kelompok sudah melakukan presentasi dan Ibu juga sudah melakukan penilaian baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, kira-kira kalau Ibu tanya, kelompok berapa yang memperoleh nilai tertinggi? Apakah kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3 atau kelompok 4? Berdasarkan penilaian dari Ibu, kelompok yang memperoleh nilai tertinggi adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2 yang memperoleh nilai tertinggi pada pertemuan hari ini. Jadi semangat untuk kelompok 1, 3, dan 4 ya pada pertemuan berikutnya. Ya, setelah melakukan percobaan dan melakukan literasi, kita sudah bisa menjawab bagaimana kapal selam dapat terapung, dapat melayang dan tenggelam. Itu dikarenakan ada yang disebut tangki pemberat pada kapal selam yang dapat diisi air laut dan dapat pula dikosongkan. Nah, ketika tangki pemberat dikosongkan, maka akan terapung, di mana gaya angkatnya lebih besar daripada gaya beratnya dan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, kalau tangki pemberat diisi sebagian air, maka akan melayang, di mana gaya angkatnya sama dengan gaya beratnya atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, kalau tenggelam, kalau kapal selamnya tenggelam berarti kapal apanya tangki pemberatnya diisi air, di mana gaya angkat itu lebih kecil daripada gaya berat dan massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat fluidanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kita juga sudah bisa jawab. Mengapa berat benda di air lebih ringan dibandingkan ketika di udara? Nah, itu karena adanya gaya angkat ke atas atau biasa kita kenal tadi dengan gaya apung yang melawan gaya berat ketika berada di fluida. Sudah paham ya?
Baik, masing-masing perwakilan kelompok untuk kumpul lembar kerjanya di depan. Oke. Iya, terima kasih. Di akhir itu akan ada namanya tes. Tes kemampuan akhir. Nah, tujuannya untuk mengukur kemampuan akhir kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi silahkan nak diketik link yang ada di sini atau bisa juga di-scan barcode yang Ibu tampilkan. Ya, silahkan dikerjakan secara mandiri. Jadi hasil dari tes kemampuan akhir Ibu akan umumkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca kesimpulan yang pertama? Ayo, silahkan. Hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam benda akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat benda yang berpindahkan. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa bantu Ibu? Iya, silahkan nak. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kesimpulan yang ketiga, siapa yang bisa bantu Ibu? Silahkan. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, yang keempat. Oke, silakan. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Iya, tepuk tangan untuk teman. Sudah materinya, sekarang kita evaluasi kegiatannya. Dengan menjawab pertanyaan yang Ibu tampilkan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Anda senang dengan pembelajaran hari ini? Semua senang? Yang kedua, apakah petunjuk pembelajaran jelas untuk diikuti? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas. Yang ketiga, bagian mana dari pembelajaran ini yang paling saya sukai? Ada yang bisa wakili temannya? Iya, silakan nak. Selama pembelajaran saya mendapatkan pengetahuan tentang konsep hukum Archimedes Iya. dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman. Yang terakhir, apa yang belum Anda pahami dari pembelajaran hari ini tentang hukum Archimedes? Ya, masih ada yang belum paham ya? Apa nak? Saya terkadang masih lupa rumus dari hukum Archimedes. Iya, jadi kata temannya masih lupa, kadang lupa ya rumusnya. Jadi Ibu sarankan supaya tidak sering lupa, sering-sering tulis, sering-sering membaca, dan kerjakan soal-soal tentang hukum Archimedes. Ya, kalau dari Ibu, jadi Ibu amati dari awal sampai akhir, kalian sudah sangat antusias dan semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan terbukti bahwa kalian sudah mampu menjelaskan konsep yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Materi selanjutnya, kita akan belajar tentang tegangan permukaan zat cair, kapilaritas, dan hukum Stokes. Jadi silahkan di rumahnya nak, baca-baca buku tentang materi yang akan kita pelajari. Ya. Ketua kelas, silahkan disiapkan. Mari mulai. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.